A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa ansur alaina khazaina ulumik. Allahumma arinin nabi kama huwa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat melanjutkan majelis ilmu kita. Setelah Senin yang lalu kita juga mengkaji tentang magam Nabi, kedudukan Nabi. Nah, dan ini terkait, saya katakan terkait dengan pembahasan tentang Fimia Sa'adah, bahwa salah satu kebahagiaan adalah ketika manusia mengenal insan kamil. Dan bahkan itu sebetulnya puncak kebahagiaan. Sebagaimana ketika manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebahagiaan. Bahkan itu adalah puncak kebahagiaan. Seperti yang kemarin pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan, saya kemarin bikin Haikalul Ma'rifah namanya, piramida ma'rifat. Yang paling atas piramida itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Dan itu adalah awaluddin, permulaan agama. Awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama adalah mengenal Allah. Kalau pengenalan terhadap Allah sudah benar, sudah jejak, baru kita mengenal utusannya di bawahnya. Persis di bawah daripada ma'rifatullah dalam piramid itu adalah ma'rifatur rasul, mengenal rasul. Kalau pengenalan kita terhadap Allah benar, akan turun pada pengenalan yang benar terhadap rasul, ma'rifatur rasul. Kemudian yang ketiga, turun lagi ma'rifat al-insan al-kamil, mengenal insan kamil atau al-wali. Wali ini bukan nabi, tapi bisa saja dia menduduki makomnya nabi. Ya, secara jabatan, karena nabi itu terbatas. Ya, tetapi bisa saja ada orang yang dia menduduki makomnya nabi, awali atau insan kamil. Ketika pengenalan seorang benar terhadap nabi, maka dia akan benar dalam memahami siapa itu insan kamil, siapa itu sebenarnya wali. Dia nggak salah dalam memahami dan menentukan siapa sebenarnya wali. Nah, baru yang terakhir, ketika ini semua benar ya, ma'rifatullahnya benar, ma'rifatur rasulnya benar, ma'rifat insan kamilnya benar, barulah buahnya apa? Samrohnya apa buahnya? Buahnya adalah hidayah, mendapatkan hidayah. Yang selalu kita minta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Hanya saja tidak semua orang mendapatkan rizki ini. Ini rizki, karena rizki kan maknanya luas. Ada rizki zahir, ada rizki batin. Nah, kebanyakan kita sedih bahagianya hanya urusan rizki zahir. Kalau misalnya yang ngaji habis selesai ngaji, saya bagi masing-masing 1 juta, seneng tidak? Wah, besok Bib kapan lagi Bib ngaji? Pasti datang. Pasti nanya-nanya, kapan lagi Bib ngaji Bib? Iya.
Nah ini persoalannya, ini ngajinya karena duitnya atau karena ilmunya? Tapi pernahkah? Saya nggak pernah dengar jamaah yang ngaji datang ke saya, ya Allah, saya dapatkan rezeki ilmu dari Habib ini. Nggak bisa dinilai dengan itu, nggak pernah dengar sampai sekarang. Nggak pernah dengar. Habib itu kalau dinilai dengan uang, dengan itu nggak bisa. Sebetulnya Ada, iya gimana? Nggak bisa diutarakan ya? Insya Allah aku yakin. Makanya anak bilang, ya kalau mau jujur, misalnya antum, ilmu antum dilucut, jangan jauh-jauh antum ngaji ke sama yang lain-lain lah, sama anak aja lah. Ilmu yang antum peroleh dihilangkan semua, kemudian antum dikasih uang 50 juta, berani nggak? Itu selama itu belajar sama anak aja. Kalau ente nganggap ini ilmu berharga kan itu, pasti wah 50 juta enggak 500 juta, bentar saya pikir-pikir dulu. Mulai pikir-pikir dulu. Kalau uangnya udah di karung, ya sudah. Tukeran itu. Untuk pribadi saya Enggak ya? Iya. Dan ini guyon. Enggak mungkin juga ya. Hah? Gitu ya. Allahu Akbar. Naam. Nah, ini guyon aja. Meskipun ada benarnya juga. Nah, kembali lagi bahwa emang ma'rifat ini, ilmu ini semakin benar sebuah ilmu, semakin mendekatkan seorang kepada kebenaran, kepada al-qurbu ilallah, kedekatan dengan Allah. Dan yang lebih penting adalah ilmu yang membuka hijab, ilmu yang mendatangkan wilayah rabbaniyah kepada hati seorang. Ini ilmu mahal dan tidak bisa dinilai. Ilmu yang mengubah orang seperti Bishr al-Hafi yang tadinya mabuk, yang tadinya tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tiba-tiba dia berubah. Beberapa jam sebelumnya dia adalah seorang penjahat, seorang yang jauh dari Allah, tapi kemudian setelah dia berbalik saat itu dia menjadi wali Allah. Ilmu yang mengubah orang seperti Fudail bin Iyad, seorang perampok. Zaman dulu kalau mau merampok naik genteng dulu, sekarang udah nggak ada kan main genteng, naik atap. Fudail bin Iyad kemudian hanya mendengarkan ayat Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Gara-gara Sahibul Bait baca ayat ini kemudian dia bergetar hatinya, sudah saatnya saya bertobat kepada Allah. Lah ma'rifat seperti ini ketika mengubah seorang, ini nilainya tidak bisa dinilai dengan materi. Nah, ala kulli hal. Jadi kembali lagi bahwa beberapa ma'rifat itu samrahnya, buahnya adalah hidayah dan orang tidak tersesat. Ya, karena makna tersesat bukan hanya sekedar orang salah jalan, tapi bisa jadi berada di jalan yang benar tapi tidak maksimal, tidak namanya sibqah, tidak bercepat, lambat jalannya. Itu kalau menurut kajian ahli ma'rifat itu sudah termasuk tersesat, tidak memaksimalkan potensi. Bukan orang yang tersesat, orang salah jalan, orang kemudian jauh dari Allah, bukan itu kesesatan besar. Tapi ada kesesatan kecil, salah satunya adalah ghaflah, kelalaian. Itu adalah kelalaian. Bahkan menurut ahli ma'rifat ada orang wujudnya sudah dosa. Wujuduka dzanbun la yuqasu bidzanbin. Wujudmu ini, kamu menghirup udaramu sudah dosa. Jadi wujudmu itu sudah dosa. Apalagi jadi nggak berbicara tentang ketika seorang melakukan sebuah dosa. Jadi dia tidak merasa belum maksimal dalam ibadahnya, kurang, ini masih kurang terus. Nah, itulah keluhan
perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu ini terlalu berjalan cepat sementara bekalku masih sedikit. Oh, min qillatiz zad wa bu'dis safar. Saya bekalnya sedikit, perjalanan jauh. Khuliqna lil abad, kita ini diciptakan bukan sehari dua hari, untuk selamanya. Perjalanan menuju keabadian, tetapi yang kita bawa enggak sebanding dengan jauhnya perjalanan itu. Kita sudah kehabisan bekal dulu. Apalagi urusan-urusan duniawi masing-masing ini, fulan urusan kejar-kejaran sama utang, fulan urusan sama keluarganya, fulan urusan masing-masing bawa muskilah. Bawa problem. Dan enggak ada dari di antara kita yang sunyi dari masalah. Masing-masing punya masalah. Ini kadang-kadang juga menjadi hambatan kita untuk kita dalam menapaki jalan menuju Allah ini, kemudian kita berhenti, kemudian kita ini lambat jalannya. Ala kulli hal. Baik, supaya waktunya efektif, langsung saja kita masuk ke tema pada malam hari ini, lanjutannya. Dan saya tidak mengulang lagi apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Secara umum kita berbicara tentang magam Nabi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini ada kaitannya, bahwa ketika kita bicara tentang mengenal Nabi, Nabi di sini posisinya sebagai imam, sebagai qudwah, sebagai teladan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa Nabi adalah sebuah dia sedang berjalan dalam kegelapan, karena dia enggak punya pemandu, karena dia berjalan tanpa pemimpin. Sementara jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan kegelapan-kegelapan. Lah Nabi sebagai seorang yang wasil, sebagai orang yang sudah sampai dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita bahas, Nabi sudah melakukan sebuah safar rohani, mi'raj rohani, dalam perjalanannya sampai kepada puncak, kepada Sidratul Muntaha. Maka puncak perjalanan menuju Allah itu sudah ditempuh oleh Nabi. Nabi sudah menyundul langit yang paling tinggi, langit ma'rifat yang paling tinggi, bukan langit yang kita lihat dengan mata telanjang kita. Sama ruhani, langit ruhani yang paling tinggi itu sudah ditempuh oleh Nabi, sudah disundul oleh Nabi. Lalu kemudian beliau turun ke bumi, ya, mengajak umatnya supaya juga mencapai makom itu, supaya ma'iyah sama Nabi, bersama Nabi. Dan Nabi menyampaikan pengalaman-pengalamannya itu sesuai dengan kemampuan umatnya. Nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, umirna, diperintahkan, anu kalliman nas, berbicara kepada manusia biqadri uqulihim, sesuai dengan akal mereka. Lalu Nabi menyampaikan pengalaman-pengalaman itu supaya manusia termotivasi untuk melakukan perjalanan yang sama. Nah, pada malam ini kita akan bahas, dapat dibuka dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Kita akan sedikit membahas tentang tafsir daripada khalifah, makna khalifah. Dari ayat ini nanti kita akan bisa pahami bagaimana maqam Nabi. Baik, ada yang mau baca surat Al-Baqarah 30 wa idh qala 30 sampai 32 lah. Fadhal, ada yang mau baca? A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Baik. Sadaqallahul Aliyul Azim. Ayat ini di antara ayat-ayat yang penting yang membicarakan tentang maqam khalifah. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada para malaikat bahwa Dia ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Dia ingin inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Nah, di sini kemudian para malaikat ya dalam tanda kutip protes, dalam tanda kutip mempertanyakan kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan khalifah itu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dari ayat inni ja'ilun fil ardi di bumi. Bumi berarti di sini ada di alam mada, alam dunia, alam materi. Alam materi sifatnya apa? Tazahum, desek-desekan. Tadad, saling bertentangan. Zahmah, macet. Kalau sudah ada mimbar ini, meja yang lain nggak bisa duduki tempat ini. Ini namanya sifatnya materi. Dia tergantung kepada ruang dan waktu. Selalu berhubungan dengan ruang dan waktu. Ini namanya sifatnya materi. Lah malaikat memahami ketika dikatakan inni ja'ilun fil ardi, di bumi. Nah, ini berarti di alam materi. Malaikat sendiri kan di alam mujarrad, alam non materi. Ya. Maka sifat daripada materi adalah ya tadi, karena adanya zahma, saling desekan, saling memperebutkan, saling bersaing, yufsidu fiha, maka timbullah kerusakan, membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Lalu malaikat membandingkan dengan dirinya sendiri. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lah menurut malaikat syarat menjadi khalifah itu adalah melakukan takdis dan tasbih. Orang yang mensucikan Allah, makhluk yang mensucikan Allah, yang bertasbih kepada Allah, itu syaratnya khalifah menurut versi malaikat. Tapi Allah kemudian membantah, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Dalam pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa syarat menjadi khalifah bukan makhluk yang rajin bertasbih dan bertakdis mensucikan Allah, yang beribadah kepada Allah, tidak. Syarat menjadi khalifah adalah makhluk yang mampu menerima atau menyerap seluruh asma Allah,
Karena itu kemudian Allah jelaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun, apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ayat ini menjelaskan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam lah. Adam di sini merupakan perwakilan dari manusia. Bahwa Adam ini sebetulnya kita semua. Jadi Adam di sini ya spesies, jadi ketua daripada manusia. Adam di sini bisa Abul Bashar, bisa juga nabi. Sebagai wujud daripada manusia sempurna. Wa 'allama Adam ay al-insan al-kamil. Allah mengajarkan kepada Adam insan kamil. Nabi Adam juga bisa disebut insan kamil, betul? Nabi Muhammad juga insan kamil. Jadi Adam di sini adalah insan kamil. Bisa Nabi Adam, bisa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wujud daripada insan kamil. Alhasil Adam di sini adalah manusia, makhluk yang bisa menerima asma kullaha. Sudah jamak, dijamakkan lagi, al asma kullaha, penegasan takkid bahwa Adam di sini bisa menerima seluruh asma. Siapa yang mengajarkan? Allah. Wa 'allama Adam. Lah, 'allama di sini berarti apa? Allah nafah, sama artinya dengan nafah. Allah mentajallikan, Allah menampakkan seluruh asma'nya kepada Adam. Bukan mengajarkan seperti saya seperti sekarang ini, salah, bukan ilmu itu. Jadi mengajarkan di sini bukan mengajarkan seperti saya mengajar sekarang. Kemudian ada yang mendengarkan, atau Allah mengatakan saya adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Adam dengerin, oh ya, ngapalin gitu, enggak. Bukan seperti itu. Ya. Jadi allama di sini sama dengan wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan. Jadi bukan secara jasmani, Allah menampakkan. Allah membuat tajalli asma'nya pada Adam seluruhnya. Ya. Kenapa Allah tahu? Ini yang tidak diketahui oleh para malaikat. Para malaikat melihat manusia secara zahir madahnya saja. Karena ini di bumi, sifatnya materi, ini pasti urusannya sama syahwat. Urusannya sama hawa nafsu. Tapi kata Allah, apa yang dilakukan oleh manusia, ya, dalam bentuk membuat kerusakan di muka bumi, membunuh, berbuat kezaliman, itu semua masih berharga. Itu semua enggak jadi masalah karena ada manusia-manusia yang mencapai level kemanusiaan tertinggi. Kalau masih ingat ketika saya bahas tentang pengelompokan manusia dalam Al-Quran, minimal manusia dibagi menjadi 3. Kaum ulul albab, al-abror, sama al-muqarrabin. Al-muqarrabin adalah puncak tertinggi daripada manusia. Ya. Orang-orang yang dekat, atau al-mukhlasin. Al-mukhlasin bagian daripada al-muqarrabin. Ya, insan kamilnya al-muqarrabin. Ini level-level manusia. Al-abror level pertama menjadi manusia. Al-abror. Ya, kan sudah saya enggak mau ulas lagi karena sudah sering saya jelaskan siapa itu al-abror, karakternya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Di atasnya bisul albab, al-abror, baru al-muqarrabin. Lah, level di bawahnya berarti apa? Belum menjadi manusia. Yaitu level hayawan. Ya, orang-orang yang berada pada level waham, imajinasi, ilusi. Jadi hidupnya persis sama binatang. Nah ini, kebanyakan manusia berada pada level waham, level hayawan. Karena itu Al-Quran mengatakan ulaika kalan'am balhum adall. Orang susah senengnya hanya urusan dunia. Makan tidur. Pokoknya makan tidur itu tujuannya cuma itu. Kawin, sama persis sama binatang, nggak kurang nggak lebih sudah.
pakaian, sandang, pangan di situ. Urusannya itu, susahnya itu, senangnya itu. Ini namanya hayat al-hayawaniyah, kehidupan hewani.